لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di antara peristiwa yang tidak mungkin bisa dibantah lagi zaman rahmatullah, yang menunjukkan Allah di atas langit. Jadi dengan peristiwa ini semakin meyakinkan kita, semakin menguatkan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, persaksian dengan sebenar-benarnya persaksian bahwasanya Allah berada di atas langit, berada di atas arsy, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa yang membantah perkara ini zaman rahmatullah? Peristiwa ini warid di dalam Quran dan disebutkan di dalam banyak-banyak hadis oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Peristiwa beliau Isra dan Mi'raj beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ente dengan cara apapun, dengan statement apapun, logika rusak seperti apapun, ingin memalingkan akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar, yang kalian tuduh macam-macam, yang kalian jas begini dan begitu, tetap saja keyakinan ini adalah keyakinan yang kuat di atas pondasi pendalilan Quran dan sunnah yang sangat kuat, yang tidak bisa terbantahkan. Siapa di antara manusia yang bisa membantah perkara ini? Bahwasanya Nabi SAW itu Isra kemudian Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan Isra adalah diperjalankan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis kemudian Allah angkat nabinya, ruh dengan jasadnya sekalian. Jadi tidak ada lagi Nabi SAW di Isra Mi'rajkan dengan ruhnya atau dengan badannya. Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ruh dan badan beliau sekalian sekaligus. Tidak ada perbedaan di antara para ulama, dan tegas para ulama dalam perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perjalanan yang agung, perjalanan yang mubarakah ini untuk umatnya Nabi SAW menerima perintah salat. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tentang nabinya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah zaman rahmatullah. Ayat ini begitu indah menyampaikan kepada kita akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sangat luar biasa, yang mungkin saja di antara kita yang notabene-nya hidup sesama dengan Nabi SAW, bersama dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dengan peristiwa ini mungkin kita di antara orang yang menolak ayat ini. Mungkin kita di antara orang yang tidak mempercayai Nabi SAW, seperti orang yang tidak mempercayai Allah di langit. Ayat ini jelas. Bagaimana mungkin ente mengatakan diri ente beriman sementara ente menafikan Allah di atas langit? Bagaimana mungkin ente mengatakan seorang muslim, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bla 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 bla, tapi ente tidak mengimani Allah di atas langit? Sungguh luar biasa keyakinan batil seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berkahi negeri tersebut, masjid tersebut, yaitu Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, supaya kami tampakkan kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, dia Allah yang maha mendengar, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ayat ini tidak bisa dibantah zaman rahmatullah. Kufur kita. Kalau ada orang yang tidak mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW, kufur dia, keluar dari Islam. Tidak ada orang bagiannya dari Islam orang yang kufur dengan ayat Allah Jalla Jalaluhu. Maka di dalam ayat ini
memberikan pelajaran kepada kita apa? Tentang apa? Tentang Allah di atas langit. Sehingga apapun yang terkait dengan ayat ini secara surat dan tersirat, secara tulisan dengan tersiratnya ilmu yang Allah sampaikan kepada kita kufur, keluar dari agama Islam, bukan bagian dari Islam orang yang kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surah Al-Isra. Jadi bagaimana mungkin ya orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan saya ini Asy'ari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mengimani Allah di mana-mana, bagaimana dengan ayat ini? Apakah ente tidak baca ayat ini, tidak hafal ayat ini, atau ente pandang sebelah mata ayat ini? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kekufuran apa lagi? Sangat sulit zaman teman-teman dibantah. Allah Subhanahu wa taala bersemayam, bertahta di atas langit. Tidak akan mungkin sanggup kita kemudian membantah ayat ini. Dan banyak orang yang rusak akalnya karena gurunya rusak, dengan mengatakan kalau begitu Anda mentajasimkan Allah, dengan mengatakan Allah bertempat. Naam, Allah bertempat di atas segala-galanya. Allah memiliki tahta kekuasaan, kebesaran, keagungannya. Sesuai dengan kebesaran, dengan keagungannya kita mensifatkan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas segala-gala makhluk penciptaannya. Maka itu yang kita imani. Tentang bagaimananya, tidak bisa akal kita sampai ke sana. Kita hanya diperintah untuk beriman. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman Muhammad, umatmu beriman sebagaimana engkau beriman kepada kami, faqad ihtadaw, maka sungguh orang ini akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang itu akan mendapatkan petunjuk, hatinya lapang, akalnya sehat, manakala dia beriman sebagaimana imannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan keimanan Nabi Allah di atas langit, dan buktinya beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini menguatkan keimanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman rahmat Allah diriwayatkan juga dalam firman-Nya Allah Jalla Jalaluhu dalam surah An-Najm ayat 13 dan 18, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tentang nabinya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia Muhammad telah melihat hakikat Jibril sebagaimana yang diciptakan Allah Jalla Jalaluhu inda sidratil muntaha, ketika Jibril berada di sidratil muntaha, sebuah pohon yang sangat besar dalam syurga Allah Jalla Jalaluhu. Indaha jannatul ma'wa, yang dimana dikelilingi dengan tanaman-tanaman yang sangat menyukai pandangan. It yaghsha sidrata ma yaghsha, yang diliputi dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang Allah Jalla Jalaluhu ciptakan di sidratil muntaha. Mazagal basar wa ma tagha, di mana pandangan Muhammad tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh Muhammad telah melihat di antara sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Ibnu Katsir mengatakan, wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ala surati allati khalaqallahu alaiha marratain. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dua kali, melihat malaikat Jibril di wujud aslinya, dalam wujud aslinya itu dalam dua perkara. Yang pertama adalah ketika beliau alaihissalatu wassalam berada di Gua Hira. Pada saat itu beliau diwahyukan wahyu kepada beliau yang merupakan pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, "Allamahu syadidul quwa." Diajarkan kepadanya malaikat Jibril yang syadid dan kuat. Dzu mirratin fastawa, ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Wa huwa bil ufuqil a'la, di mana pada saat itu Jibril berada di ufuqil a'la. Thumma lana fatadalla, kemudian dia mendekat Jibril. Fakana qaba qausaini aw adana, kemudian dia semakin mendekat. Fa auha ila 'abdihi ma auha, kemudian Jibril mewahyukan kepada Muhammad apa yang diperintahkan Allah kepada Jibril untuk diwahyukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, berupa wahyu-wahyu yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hakikat Jibril pada saat itu. Kemudian di momen yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril Lailatul Isra wal Mi'raj inda Sidratil Muntaha, di mana pada saat itu Jibril berada di sisi Sidratil Muntaha.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril alaihissalatu wassalam di momen yang kedua, inda sidratil muntaha, yaitu di sisi sidratil muntaha. Di mana sidratil muntaha itu? Yang kalau kita baca terjemahannya di sini itu dijelaskan atau tafsirannya, sidratil muntaha adalah pohon yang sangat besar. Di mana pohon besar itu? Di bumi kah dia? Tidakkah mungkin? Ataukah dia berada di atas surga, di atas langit Allah Jalla Jalaluhu? Maka ini sangat luar biasa jemaah rahmatullah. Ayat demi ayat menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, membuka akal kita dan membuka hati kita. Kalau kita mau jujur, hati kita bening, beragama kepada Allah, benar dalam beragama, agar kita sehat dalam beragama, pasti kita tidak akan menafikan Allah di atas langit. Terlalu banyak jemaah rahmatullah, terlalu kuat dalil ini untuk menghujam, menghantam orang yang menafikan Allah tidak berada di atas langit. Berat. Sungguh berat ini di ayat ini dipikul jemaah rahmatullah. Mana keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan oleh ahlul hadis, di antaranya Imam Ahmad, kemudian dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau antum mau melihat peristiwa Isra dan Mi'raj di kitab Al-Bukhari, itu nomor hadis 3673. Silakan dibantah di situ, silakan dibaca, silakan dirujuk bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengisra mi'rajkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu beliau mendapatkan ujian yang bertubi-tubi yang sangat besar, sehingga untuk menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam maka beliau diisra mi'rajkan untuk menguatkan beliau. Dan Allah berikan kado yang terindah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Apa itu? Salat. As-salat. Salat ini perkaranya besar karena dia tidak diterima di bumi, tapi dia diterima langsung, titanya langsung diterima oleh Nabi SAW di atas langit. Berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Jadi jemaah rahmatullah, keimanan kita ini dipertaruhkan. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikianlah jemaah rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan sebagai penguat, sebagai penekanan dan pengokohan dengan apa yang kita yakini. Dan keyakinan itu tidak akan mungkin berubah. Keyakinan itu tidak akan mungkin tergeser. Keyakinan itu kita mungkin tidak akan kita ganti dengan keyakinan batil yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini merupakan bentuk perendahan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah bertahta, bersemayam di atas arsy-Nya dengan segala keagungannya, kebesarannya di atas makhluknya. Tidak ada yang mengungguli Allah. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang maha memonitori, maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah mengetahui hambanya di pagi, siang, sore, malamnya, dan tidak ada perbedaan bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk melakukan segala sesuatunya dan tidak ada mustahil bagi Allah. Masya Allah ikhwan, ini adalah keyakinan yang sangat luar biasa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, meyakini Allah di atas langit. Dan bukan menafsirkan dengan mengatakan demikian. Kita hanya diperintahkan untuk taslim dan beriman dengan perkara-perkara tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.